'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam Yesus Kristus. Shalom Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak, dan kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan hari ini. Kiranya berkat dari Tuhan melimpah bagi kita dalam damai dan sejahtera Kristus. Seperti perintah Tuhan kepada Yosua pada Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebelum kita membuka, membaca, dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan ini. Untuk nafas hidup yang sudah kami hirup, untuk hari yang telah Engkau beri. Roh Kudus kiranya membuka mata hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa maksud-Mu dalam hidup kami. Kami penuh dengan kelemahan, Tuhan. Tolong dan urapi kami agar firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami dan berbuah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah boleh bercerai? Banyak orang yang ingin bercerai tapi bingung. Apakah boleh? Apakah diizinkan oleh Tuhan? Saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16, di situ Tuhan berkata, "Aku benci perceraian." Dalam ayat-ayat dalam perjanjian baru, saudara dapat melihat betapa kerasnya perintah Tuhan Yesus tentang perceraian. Tidak boleh bercerai, saudara. Bercerai itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Tuhan. Nah, bagaimana kalau saudara mau bercerai dari istri atau suami saudara? Jauhkan keinginan itu, saudara. Urungkan dan kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Ingatlah bagaimana saudara waktu mendekati istri saudara dulu waktu masih pacaran. Waktu saudara masih awal-awal pendekatan dengan suami saudara. Bagaimana saudara ketika mendekati suami atau istri? Ketika saudara pertama kali menikah, tentu ada kasih, ada cinta. Hati saudara berbunga-bunga. Nah, mengapa hal itu hilang? Mungkin masalah-masalah dalam rumah tangga membuat saudara saling marah satu sama lain, kemudian benci satu sama lain. Hal yang terutama dalam rumah tangga adalah kasih dan pengampunan. Kalau saudara punya dua hal ini, kasih dan pengampunan, maka rumah tangga saudara akan terus berbahagia. Kalau ada pasangan saudara yang di antara saudara yang pasangannya melakukan kesalahan, mungkin istri saudara atau suami melakukan kesalahan, ampuni, maafkan. Yang melakukan kesalahan, mintalah maaf, mintalah pengampunan, dan saling mengampuni, saling memaafkan, saling meminta maaf, saling meminta ampun, dan saling mengerti satu sama lain, serta teruslah mengasihi. Maka tidak akan ada
perceraian. Berkomunikasilah satu sama lain, jangan diam-diaman, tapi berbicara, ngobrol, berkomunikasi. Jaga terus kasih di antara saudara. Jangan bercerai, sebab itu tidak dikehendaki, bahkan dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara mempunyai pertanyaan lebih lanjut, silahkan ketik di komentar, maka saya akan menjawab pertanyaan saudara. Atau saudara bisa menghubungi saya di nomor-nomor WhatsApp yang saya sediakan di website. Tuhan Yesus memberkati saudara dan teruslah setia dengan pasangan saudara. Jangan berkhianat, sebab pernikahan itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa yang maha baik dalam Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pertolongan dan keselamatan kami. Sama seperti Engkau meyakinkan Yohanes Pembaptis, sudilah kiranya Engkau meyakinkan kami melalui firman-Mu ini. Ampunkan kesalahan kami bila sempat terlintas atau terucap keraguan atas penyertaan-Mu. Kami lemah, Tuhan, kami penuh dengan dosa, kami butuh Engkau, Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami terus diingatkan untuk tekun melatih diri kami dalam hati, jiwa, dan pikiran kami dengan mencari Engkau dan mendengar suara-Mu. Engkaulah sumber kelimpahan berkat dan kami hanya memohon kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami, serta daerah di mana kami tinggal. Berkati pemimpin bangsa ini dan daerah ini agar memimpin dengan bijaksana. Kiranya kabar baik ini boleh juga didengar oleh lebih banyak orang dan kami boleh berpartisipasi secara tidak langsung untuk memberitakannya. Berkati dan lindungi kami dalam sepanjang hari ini. Berkati dan lindungi juga orang-orang yang kami kasihi, orang tua, suami, istri, anak, dan saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Bila Anda merasa diberkati dan ingin mendukung pelayanan kabar baik ini, silakan membaca keterangan pada bagian deskripsi dari tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.